Salam planter Indonesia, bersama Jopi Planter Sawit. Kali ini berada di expo ataupun stand yang ada di arena Pacu Jalur. Berhubung sekarang kita melaksanakan Pacu Jalur, acara tradisi budaya yang ada di Kabupaten Kuantan Sengingi. Di acara ini ternyata para planter sawit dapat melihat di sini dari berbagai balai benih kelapa sawit unggul ada di sini juga ikut serta memeriahkan di acara ini. Kali ini saya berada di ASD Bakri bersama Bapak Arif dan ini Pak Ukur. Ini adalah Pak Ukur dan ini adalah planter sawit yang berada di Rohul dan ini berada di Inhu. Kali ini saya akan berbincang sedikit tentang bibit unggul yang ada pada ASD Bakri, yaitu Temba dan Spring ya Pak. Jadi masyarakat sekarang bisa mengetahui apa sih kelebihan dan keunggulan dari bibit yang resmi daripada ASD Bakri. Tutorial untuk masyarakat petani tentang kelebihan dari bibit unggul. Dari Spring apa aja varietasnya yang diciptakan oleh balai benih dari ASD Bakri. Oke Pak, boleh saya bertanya Pak? Selamat siang waktu Indonesia Barat di Kabupaten Kuansing. Ya, Kuansing. Salam benih buat seluruh masyarakat Kabupaten Kuansing. Kita berada di Kabupaten Kuansing sejak tanggal 20. Terima kasih buat Pak Yopi udah hadir di sini. Jadi terima kasih juga kita mau bisa memperkenalkan varietas dari ASD Bakri. Kita PT ASD Bakri ini punya varietas yang teregistrasi dan mendapat izin itu sebanyak 6 varietas. Pertama itu DXP Temba, DXP Spring, kemudian DXP Ovan, kemudian DXP Spread, dan yang terbaru itu ada DXP Temba Emargano, dan juga DXP Spring Emargano. Itu generasi selanjutnya dari yang Temba dan Spring reguler. Jadi kita totalnya ada 6 varietas yang ada di yang memiliki izin saat ini oleh ASD Bakri. Terus saya bertanya kepada Bapak, itu dari 6 varietas itu apakah karakter pelepahnya itu berbeda atau sama? Jadi yang saat ini memiliki izin ada 2 yang paling bestseller. Bestseller paling diminati oleh petani. Pertama itu ada DXP Temba. Temba. Ada DXP Spring yang reguler. DXP Temba itu punya karakter pelepahnya berukuran 5,5 meter. 5,5 meter. Kalau DXP Spring itu punya karakter panjang 5,8 meter pelepahnya. Pelepah yang kategori sedang termasuk sedang panjang ya. Kalau yang Temba itu kategori sedang ke pendek. Dia masih di atas 5 meter tapi sudah di bawah 6 meter. Ya betul. Kemudian kalau prediksi 5,5 berarti dalam populasi per hektarnya berapa yang kalau pelepah punya beda karakter. Populasi yang DXP Temba punya populasi itu 160 pohon per hektar. 160 pokok per hektar untuk area yang flat. Kalau yang Spring punya populasi 143 pokok per hektar. Selanjutnya saya bertanya tentang 6 varietas ini mempunyai keunggulan. Terus berapa ton per hektar setelah TM? Jadi untuk DXP Temba dan Spring ini dia masuk ke masa tanaman produktif pada umur 24 bulan. Mulai bisa masuk ke tanaman produktif. Yang untuk Temba bisa mencapai 15,3 ton per hektar. 15,3 ton per hektar per tahun. Kalau yang untuk Spring bisa mencapai 13 ton lebih. 13 ton lebih per hektar. Itu di masa pas pertama panen perdana.
Kalau sudah mencapai umur 6 tahun atau 7 tahun, 8 tahun sampai 15 tahun itu kira-kira berapa Pak? Panen puncak ini bisa mencapai untuk Pemba 40 ton per hektar. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan, sedangkan yang untuk spring itu bisa mencapai panen puncak 38 ton per hektar. Iya. Sangat banyak rupanya ya Pak. Iya. Itu tidak lupa dari SOP ya Pak. Iya. Dari segi pemupukan, Base manajemen, ya, pemupukan, dari perawatan, manajemen panen. ya, kami sudah menentukan cara pemanenan. Benar. Baik Pak. Jadi untuk masa spring ini kan kemudian ada lagi yang varietas yang satu lagi apa namanya Pak? Generasi selanjutnya Ya. dari yang reguler ini. Ya, yang reguler. Ada DXP Spring Margano Ya. dan DXP Margano. Ya. Nah, yang kita unggulkan dari dua varietas terbaru ini itu dia lebih moderat, lebih tahan dibanding dengan Ganoderma. Ganoderma. Apa bedanya dengan varietas yang moderat Ganoderma yang lain? Jadi varietas kita ini melalui proses screening mulai dari duranya yang di screening di lapangan, Ya. dia resisten terhadap serangan Ganoderma. Ya. Kemudian juga ada screening lagi di tahap pembibitannya di nursery hingga umur 12 bulan. Jadi 12 bulan. Ya, jadi kita ada dua screening, mulai dari duranya kita screening terhadap ketahanan Ganoderma. Kita pilih galur-galur yang dia tahan terhadap Ganoderma di satu wilayah. Ya. Kemudian di pembibitan juga kita screening mana yang progeni-progeni tersebut tahan terhadap Ganoderma berdasarkan hasil penelitian yang sudah diinovasi jamur Ganoderma di nursery. Ya, di lapangan dia diseleksi berdasarkan serangan alami. Ya. Sedangkan yang di bibitan diseleksi atau di screening berdasarkan serangan Ganoderma yang diinovasi. Secara sengaja. Gitu ya Pak. Depannya hampir sama dengan yang varietas tadi ya Pak. Dan juga produksinya juga tidak jauh beda dengan yang tadi. Ya, hanya karakternya yang lebih tahan. Jadi itulah sobat tentang dari ASD Bakri ini telah menciptakan yaitu 6 varietas. Kemudian ada yang reguler ya Pak. Ada yang reguler juga diciptakan juga anti Ganoderma, dengan arti kata tahan terhadap Ganoderma. Saya harap para petani kelapa sawit yang ada di Indonesia mulailah kita cerdas, pintar, memilih bibit unggul yang terpercaya di Indonesia dan resmi di Indonesia dari balai benih yang ada di Indonesia, termasuk ASD Bakri ini telah menciptakan varietas yang sangat banyak sekali dan unggul. Ini contoh buah yang telah diperlihatkan untuk petani. Ini adalah sesuai SOP yang mereka dapat dengan hasil yang telah mereka riset dengan jangka yang panjang. Jadi terima kasih mau berbicara dengan saya tentang tutorial produk ini. Semoga petani bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jadi sampai di sini saya sudahi. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa di channel saya berikutnya. Salam Planter Indonesia.